Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuli, sehat Mbak? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat walafiat. Mas nggak duwe Facebook, nggak duwe grup. Cuman WhatsApp. Oh. Memang sengaja nggak duwe ngono Mbak Yul. Ben gak dipangan garangan. Nah, betul sekali Mas. Aku anti lah karo garangan. Soalnya prinsipku rene golek duwe, ora dolanan, wis cukup golek duwe wis mulih. Wis mantep ya, Mbak. Tibake wong insyaallah. Perjuangan yang luar biasa. Perjuangan luar biasa sampai. Janda anak satu. Rasane jek jos iku janda anak satu. Masa Favorit. Di 2011 nikah. 2012 wis janda, Mbak. Dulu. Sampai sekarang. Ya 2011 itu pokoknya nikah 4 bulan. Nikahnya udah 5 bulan, hamil 3 bulan, dicerai. Ya memang wis nasib lah. Tapi suami tahu kalau sampean pas hamil. Enggak boleh. Suamiku tuh itu enggak boleh loh, Mbak. Enggak boleh banget, Mas. Aturan agama itu nyerai posisi hamil itu enggak boleh. Enggak boleh. Terus akhirnya pengadilan bilang, kamu boleh Mas nyerai. Tunggu suami istrimu melahirkan dulu. Jadi habis lahir nih, iku sampai urung telune loh Mas Andro Mbak Yuli. Belum telune aku cek centingan melubet ke loh Mbak neng pengadilan nih. Ya enggak apa-apa, tapi kalau bayi udah lahir dicerai enggak apa-apa. Kalau lagi hamil enggak boleh. Aturannya kalau orang Indonesia itu pasti dilarang, enggak boleh kalau kamu nyerai posisi istri sedang hamil itu enggak boleh. Ya emang. Terus akhirnya tuh ngedok Mbak, waktu itu kan aku ikut sidang datang 3 kali ya Mbak Yuli. Itu pengadilan tuh bilang gini, Dok, itu ngelus gegerku, sayang sabar ya, wong lanang rakur sitok. Dia sampai ngomong Jawa loh Mbak, biasanya kan ngomong Indo. Terus kalau wis mari nyape anak, mali minim lah setahun, kamu pergi ke luar negeri, terserah kamu mau pergi kemana, niatkan ibadah, niatkan cari uang buat anakmu. Itu langsung habis telune anakku ki tembung ning bapak ibu. Mbak, Pak, Bu, aku restu nono tak lunga ya Bu. Ning di lunga ning di katane. Yo pengen golek duit. Ora usah, sementing susoni anakmu. Minim setahun, Dok. Bu, aku selak ngempet. Masuk ada ditek-ditek uang terus. Masa kok bayangnya dulur ya Mbak. Roh liwat loro kok ngendangi. Enggak Mbak, sama sekali memang di mana sebelah mata ya namanya orang enggak punya. Terus ya wis enggak apa-apa. Terus akhirnya ya nekat niat taruh tengah tahun nyampe nek PT ku Mbak, susuku masih kotes-kotes loh Mbak ya. Itu masih belum mampat karena masih nyampe seminggu langsung ke PT. Sedih niati tole nangis terus. Ibu kan yang nggak berani telepon aku, telepon ibu. Bu, piye dole ora apa-apa Nduk, wis ke turu wis bengi. Lah si dolene nangis huwe jenenge bayi wis ketoro-toro nangis ning petikis nangis gregesi terus ya alhamdulillah meme itu nyadari Mbak, Ulan kamu nggak usah belajar di kamar aja tiduran. Konco-koncoku Mbak Yul Mary jerningin Ulan nih gampang nyanda, nggak usah sinau wis ndang nyantel wis kono turu wae. Tapi kan kasihan cece yang lain ya Mbak ya kayak iri ngono. Ya, tapi ya memang keadaan ya sakit gregesi ki piye to Mbak Yul rasane kan loro kabeh kan ning awak nyape. Gimana awak kayak grep maunya kan lowemu kan Mbak, mungkin karena pikiran terus sembarang-barang tadi kan malah urun kan wis koyo yo amit ya Mbak, yo koyo perawan kayak enggak ketok lahir nih mesti cilik neh wae. Terus katane ayo single kan biar kan enggak iso ngomong Kantonis kan di Inggris oleh kan Mbak. Terus akhirnya I have one son aku bilang gitu terus yo wis terus akhirnya leyu hok kongkong tungwa ya wele ciu kulo yang kan. Terus akhirnya alon titik ya wis. Lah kon juga apa to Mbak? Tang dingklek karo lampu kon juga nih dingklek juga nih lampu lah pedet. Aduh Gusti. Aku nggak nesu Mbak, guyu. Kik. Tim kali siu nih, tim kali siuan. Hai lem ngangga, tim kali lo kok dia, mahi dia hai licel. Tim apa tim Pokoknya intinya kalau kita nggak ngerti wis tumci, buisi, wis ngono kuwi tahu. Itu di awal ya. Intinya kita harus banyak
minta maaf, introspeksi diri, meskipun kita salah, kita benar pun tetap minta maaf. Intinya prinsipku ngono Mbak dari dulu. Kemarin habis bertengkar sama nenekku tuh Mbak 2 hari ya gitu. Sebenarnya nenekku yang salah cuman bahwa tuh Mcia ngocoa ngohaji mui kami mahai le coa ngocoa, terus dianya kaleknya dari sendiri gitu Mbak. Berarti baru sadar. Jadi, ya tapi kan namanya kan biasanya orang kan ya emosi ya Mbak yo. Mau nggak salah diarani nyolong. Bolak balik ya orang pisan pindu loh. Jadi nih sampai Mbak tonggoku sebelah iku. Aduh amoy, kowe kok betah mbakku ki cerewet tidak umum. Lu lagi ngerti ya. Loh, tenan Mbak, diacungi jempol jarine aku kowe jan ndablek. Yo ndableke kan duduk ndablek nakal sing aneh-aneh, ndablek kan ndablek kerjaan. Yes. Pokoknya aku kerjaan beres yo wis, aku wis gak mikir. Ngene ki Mbak, bengi no lek aku cedolan HP. Olah, mau sing aku ajutin Fana ya. Saya aku telepon anakku, anakku turu awan terus. Fana. Yes, ya ngerti ini lah. Mambengi sampai jam 11 Mbak ndelok Bauma. Kan Mbak enggak gelem turu lah rumah ribar. Mbak Lanang. Kata kirimi Mbak fotone. Anu Mbak sesekali pemene enek yo Mbak iku yo Mbak kancane sampean apa-apa tapi jek suwi sih bulan 9 sih. Yo gak apa-apa Mbak, alon-alon golek. Engko kan butuhe sing bulan 10 mlebu ngono kan. Heeh. Dadi kan kok mbok menawa lek tapi yo kuwi kudu kebal, mbahku ki jan jos cerewete. Wis pokoke ngungkul wis. Tapi enggak pernah sih Mbak aku ngomong neneng konco apa mbahku elek enggak pernah. Mesti api-api ya. Yang memang itu kan aib kan. Berarti nek ngumbar aib majikan, ngumbar aib kita lah menurutku ngono. Jadi kalau kita majikan kok wapi ngene buat orang ngerti api sampai nyundel telak. Ya enggak, nanti kalau seandainya ada yang baru kan sampean kasih tahu plus minusnya majikan kayak gitu kan. Mbak, iya Mbak. Biar persiapan hatinya itu ben gak kaget. Pokoknya tenan Mbak lek mbahku kudu kebal ngarep mburi. Wis pokoke kudu kebal sembarang lah. Karena apa? Jenenge wong tuwek wis siji pikun. Terus engko apapun yang kita lakukan benar pasti salah. Oh iya, kuwi pasal 1 ayat 1 majikan selalu benar. Mantap. Sementing ya karena kita di sini niatnya apa sih? Satu kerja, cari uang, cari modal. Wis cukup ya wis mulai. Selesai. Ya sebenarnya kalau sebenarnya gini Mbak, lek diarani cukup ora cukup. Lek uang lek enggak akeh syukur ya tenan Mbak. Duwe 100 pengen 200, duwe 1000 pengen 5000. Ngono. Ndang pengen duwe iki, tuku mobil lah, wis kuwi carry. Sementing wong omah tercukupi mobil carry. Golek sopir resik baru golek mobile. Jadi sebenarnya mantan dulu sekolah. Yo pengen balik. Terus? Kan sampai sekarang belum nikah. Lah iku lho, Mbak. Jadi dokter, Mbak. Oh, ya wis. Jadi dokter, Mbak. Jadi dokter. Mantan SMA, mantan sekolah. Mantan semea. Mantan semea. Terus cinta lama bersemi kembali gak apa-apa lah, Mbak. Ya tapi CLBK. Cinta lama belum kelar. CLBK. Aneh ya Mbak, dia juga jurusan akuntansi, tapi habis itu ambil S1, pengen ambil dokter, ya wis gak apa-apa lah. Akhirnya ya wis keterima, sekarang wis kerja wis berapa tahun, wis hampir 6-7 tahun lah jadi dokter. Tapi tak suruh nikah nggak mau, kata nih. Ya wis lah. Ya tahu Mbak lah, aku ronda tahu. Nah, berarti sampean wis duwe anak 1, kono masih belum. Ya belum nikah. Belum nikah. Umur 32 seumuran. Belum. Temennya ibunya tuh ibunya tuh temen ibuku. Kita kan sekolah dulu. Kenapa nggak mau membuka hati, Mbak? Ya masih trauma aja sih Mbak Yul. Takut. Sebenarnya nggak semua cowok ngono kuwi sih. Banyak Mbak yang pengen kenali aku. Tak kenal ya, Dok, gini. Ya, bukannya nggak mau sih, cuman belum waktunya. Ya takut. Menikmati dulu ya sama anak. 咪睇埋嗰套嘢啊？唔係啊嘛？睇埋嗰套嘢先得噶喎，你話睇嘅？嗰套嘢9點半。
Lim saya. Hay ye. Có cô Lim thấy có tí cái mấy. Thấy lấy pan Ayo wis gitu ruang Mbak wis bengi. Mbak, Gimana? tanya satu lagi. Boleh, yang siap. itu loh Mbak. Apa? Yang KTP itu loh Mbak. Aku kok bingung. Lah Mbak aku gini Mbak. Kemarin saya macet. Lah itu Mbak Hong Kong ya. Lim saya sanceng lah katanya loh. Kok mana tuh Mbak? Lah koncoku KTP ini anyar deh. Lah itu cok levan ya nih lo. Saya macet. Lah kalau aku boleh ditunda terus piye tak kono nih. Terus jawabannya piye? Aku yun jajal terus ngene, yun jajal tak koncom. Terus yo cekku ngomong, yun jajal sesuk tak anokne ngono. Tapi wonge ora mung piye ki Mbak Yun. Iya Mbak Yun. Harus ganti Mbak. Sampai suruh booking kan Emang langsung datang nggak bisa tuh Mbak? Langsung datang. Kalau saat ini udah nggak bisa Mbak, semua harus booking. Tapi aku kok nggak iso Mbak masuk kemarin samain itu cara nih. Iya, karena full semua sekarang. Coba suruh majikan nelpon ke imigrasi, tempat untuk ganti KTP. Soalnya kan sekarang Hongkong sudah normal. Jadi yang mungkin dari yang sebelum-sebelumnya nggak tinggal di Hongkong, itu kan pada masuk ke Hongkong. Mulai ganti Hongkong ID kayak gitu kan. Jadi padet. Untuk jadwal ganti Hongkong ID itu padet. Dan itu harus loh Mbak, harus ganti. Booking ya Mbak? Harus booking kalau sekarang. Soalnya nggak bisa tuh Mbak. Kemarin Mbak bantu booking nih. Aku sih nggak apa-apa bantu bookingnya, tapi kuadang itu full kayak gitu. Tapi tetap bisa kan Mbak? Booking nggak bisa sampai bulan 3 tanggal berapa gitu. Oh, ada info khusus kok. Yang pergantian Hongkong ID diwajibkan untuk booking. Karena berarti saya langsung datang nggak bisa ya Mbak, tetap booking ya? Saat ini nggak bisa, nanti nggak tahu kalau bulan 3. Oh gitu. Yes. Ya, nanti kalau anak mbahku pulang pas makan ya Mbak tak tanyain, cobain. Nanti coba. Soalnya seminggu sekali pulang. Tanyain, terus kalian suruh bookingin kalau bisa. Gimana? Sampean rumahnya mana toko SBB nih? Aku pengen ke situ. Pengen curhat banyak. Pengen curhat banyak. Makasih ya Mbak, aku wis ngetokne unek-unek Mbak wis luwek. Aku ya seneng loh mendengarkan cerita sampean yang sangat seru. Sangat seru mulai dari masalah pribadi, mulai dari majikan. Nah, itu sangat-sangat Iya. Apa ya Mbak? Ya biar teman-teman kita tahu semua enggak semua majikan Hongkong tuh jahat. Pasti ada yang baik. Enggak, ini resepnya dari sampean. Dikembalikan lagi ke sampean. Kalau kita kan nggak bisa mengubah karakter majikan, ya enggak? Jadi kalau kita dikasih majikan yang seperti ini, nah sampean kan legowonya ya sudahlah, ini memang wong tua kayak gitu kan. Dia menuduh saya, yang penting saya tidak mencuri dan saya mengeksplain, menjelaskan. Diingat-ingat lagi, hilang di mana kayak gitu kan. Intinya nggak banyak orang yang punya kesabaran yang lebih kayak sampean. Benar, Mbak. Karena ya kan? Gini Mbak Yul, niat saya tuh satu Mbak, kerja apa? Ikhlas. Ikhlas. Itu ikhlas tuh lebih berat dari apapun Mbak. Itu pesan pertama yang saya ingat dari orang tua, dari ibu. Kalau kerja tuh ikhlas Nduk, ojo sambat Nduk. Kita sambatlah sama Allah wis. Cuman itu tau Mbak saya ingat. Itu. Jadi ya wis arep pemajikan wak-wak wis kono-kono ambil-ambilmu Mbak. Sekarangmu arep ngomong apa tok wis terserah tok nom. Pernah Mbak ngerasani aku ke majikane temanku. Nah, temanku ngomong ning aku. Terus aku ngene Mbah. Lek kowe sing ngrasani sing banter ning ngarepku, aja ning mburiku. Langsung Mbak Yul. Wis enggak anu wis. Enggak ngerasain ya? Yo le muncungi ngoleh itu cut sen go le hoi kamu go. Ya itu kosam hou thong ga ma. Cũng ya ni cũng có tie. Le lắm hay yo le, hoi ji ngo để tìm je. Terus diam. Yo orang on enggak. Lek jene enggak seneng yo wis aku muleh no. Ojo kok ingun ning kene. Lek enak tau. Aku lah ngomong alon pelan tapi nandes Mbak. Betul. Nah, terus ngene. Ojo kok terus weng. No, itu bukan aku. Kalem, slow. Tapi nyelaket ngono. Ya itu. Makanya terus jadi anaknya wis pokoknya dibetah-betah nih yo karek pirang wulan. Oke, enggak masalah. Sing tak wedeni Mbak, takutin nanti gentiku. Ya lek betah 2 tahun di syukur-syukur. Lagi kerja
sebulan 2 bulan ya periksa tak pikir. Oh, tapi ya wis lah, itu urusan mereka lah, ntar Betul. dijalani aja dulu. Saman pemikirannya luas dan panjang. Intinya kan Ya itu kan karena gini Mbak, mungkin karena pengalaman Mbak, pengalaman kegagalan berumah tangga jadi menjadi kita lebih dewasa. Betul sekali. Yes, aku 20 tahun rondo loh Mbak, biyen bayangnya piye. Woi, perawan nih ting ting. Woi. Perawan 20 tahun, rek. Perawan anak siji ya, Mbak? Oke, mesti 20 tahun aku rondo, saiki 3 loro. Berarti 12 tahun. Wih, jek 3 loro e. Wah, iku rabi loro ya jek iso. Sampean rondo 10 tahun, Mbak. 10 tahun. 10 tahun. Iya. Anaknya masih umur 11 kok. 10 tahun. Ya 2000. Anakku enek 11, Mbak. 10 wong tahun. dhek 2011 menikah. 2011 bulan 9 menikah. Terus 2012 bulan 10 ngelahir nih. Nah, saiki 2023. 12 Nah, tahun. 10. 12 tahun. Iya, kurang lebih lah. 12 tahun menjanda. Tapi ya happy-happy aja. Selali rasanya paling. Wis enggak eling Mas, paling yang ngono kae. Karena apa ya? Karena kayak wis ya, itu sih trauma sih sing pasti. Cuman sebenarnya nggak semua laki-laki terus kata niku yo nggak apa-apa lho nduk rapi wong ibadah. Ya lek bojone bener terus lara bener malah mumet Bu. Barang golek dhewe. Terus alasannya suami sampean menceraikan sampean itu apa di pengadilan? Ya karena udah nggak suka. Pertama karena ya memang intinya ya punya wanita lain. Cuman waktu di pengadilan ini nggak ngomong punya wanita. Pokoknya intinya ya wis nggak seneng. Oh nggak seneng, nggak cocok. Kalau itu kan nggak mungkin karena apa Mbak? Pertama waktu aku masih dia belum ke Kalimantan, HP-nya itu loh Mbak. Yo enek gambare wong wedok lah intinya. Cuman ya memang aku kan menang-menang terus akhirnya koncoku sing ning Kalimantan ngomongi lek bojomu ki ngene aku kan ya nggak percaya. Saya tuh langsung tak telepon, video callan, terus akhirnya ya waktu itu orang enek video callan lah. Oh, HP-nya HP jadul. Intinya yus ngomong-ngomongan lah Mbak, intinya pokoknya wis aku nggak iso dek karo sampean, intinya wis nggak iso loh. Mas aku hamil loh, aku 3 bulan gitu. Ya wis engko dipikir anu ngene-ngene, intinya ya wis emoh. Lah saat itu juga Mbak ibuku krungu aku telepon kan enggak tak speaker, cuman bukan krungu terus. Aku nangis dengar ibuku, langsung sujud dengar ibuku Mbak. Sikile tak ampun, ibu piye to iki mamas ngene. Ya pondok cerita-cerita wis mulut itu enggak bisa dibuka Mbak. Wis rasane berat, wis nangis banyu metu enggak iso. Terus akhirnya yang ngomong apa eneke lek mamas wis enggak seneng ngene-ngene. Wis Dok, enggak usah dipikir. Anak tak openi itu Mbak aku sebenarnya minum obat kapsul itu loh Mbak. Percaya sampean mesti kan masih 2 bulan 3 bulan kan masih rentan, mesti mikirku bukannya emoh enggak, cuman ya kalau enggak jadi ya wis ben dadi MI ben enggak dadi anak lah intinya. Terus ngewangi ibu bapak ning sawah tandur sampai jegluk Mbak, tandur melu tandur ki lho Mbak, pleset di apa dipijet niki yo bayi ki mapan api lho Mbak, ora kok mengslet ibono enggak gini-gini. Terus memang itu kuasa Allah. Terus dilalah sepedaan tiba Mbak, sepedaku ki nyunyu aku nih tiba yo enggak enek getih lho Mbak, ceblok gitu kok anu ki 5 nom lho. Memang itu kan kuasa Allah ya Mbak ya, kalau itu memang enggak kehendaki anak kan pasti hilang. Dilalah Mbak bayi kayak kucing kalau Mbak Yuli. Isu jalan-jalan pagi yo metu darah kayak metu banyu ngono kan Mbak, ketuban rembes ketuban. Bu kok metu ketuban slow nduk, tenang ibu kan nyapa yo Bu, yo wis tanda-tanda lah bar bedok wis kerasa selumet urung buka Mbak, tiba wis jam 3 Mbak, wis sore-sore wis bukaan 5 lho Mbak wi. Aku ning bidan sepedaan dhewe lho Mbak, ini udah bukaan 5 loh masa doa nusus enggak lorong. Enggak, bukaan 7 enggak lorong. Enggak, bukaan 8 ke 9 Mbak baru ngerasani sakit. Ya Allah, pijan memang ben dirasakne bojomu lho ibu.
Mbak paling jilingi paling mantan bojoku. Dilalah Mbak bar maghrib wis hampir misa itu terus lahir. Wis suarane ki Mbak kenceng banter lah tiba bayine cuwili 28. Sehat Mbak, sehat. Yo sehat wong dijak tandur kok, dijak sepedaan yo sehat. Orang lemper kok. Mas, macul bareng loh Mas. Lah makanya kan bayinya sehat. Nandur terus alhamdulillah sampai saiki yo prestasine apik Mbak, kemarin ranking 1 juga. Antara 100 murid. Nasibnya anak-anak yang mau hampir ndak diharapkan kan sing koncoku ngerti kan? Yes. Si itu lincahe gak karu-karuan malah. Padahal biyen arepe urip ambek ibuke ora diwehi. Diombeni sembarang kali. Aku bukannya nggak berharap sih Mas. Kayak apa ya? Mikirku ngene lho, kok bocah iki lahir terus aku nggak dibojo sapa sing nafkahi aku, sing tak pikir iku sebenarnya bukan. Iya, Mbak. Ya sekali lagi, sampean sekarang bilang seperti ini, tapi pada waktu ngalami dulu kan piye carane? Kan ngono lho, Mbak. Saiki sampean ngomong koyo ngene kan ndak iso, omongan saiki karo omongan biyen ndak iso pemeneh. Anak ndak iso. Ya, saya juga pernah tahu kok beberapa teman-teman yang memang anaknya tidak diharapkan tapi ternyata tetap keluar. Anaknya yo bergas, yo lincah, yo etes. Lu ada buktinya, cuman kan nggak mau tak sebut karena di YouTube ini. Iya. Nggak ada masalah. Jadi ya wis hidup itu sekali lagi mari ki dijoli, mari ki sing dokter sing semua nggak akan di atas terus, nggak akan di bawah terus, ya pasti berputar ya Mas. Ya aku tetap nang dhuwur Mbak, aku gak iso menang iso. Insyaallah, amin. Loh iya soalnya dhuwur ambek nisor ambek aku padha ae soalnya Mbak. Jadi ini ya ora nang dhuwur ya ora nang ngisor, karena saya menganggap memang kalau orang hidup kan katanya di atas di bawah. Enggak, kalau menurut aku bahagia dan sedih sama di atas semua ya. Enggak, bahagia dan sedih itu bersamaan Mbak. Cuman kadang-kadang kita lebih fokus ke sedihnya sehingga kebahagiaannya tidak terasa, kebahagiaannya tidak terlihat. Padahal enggak begitu. Sekarang saya tanya ibaratnya ya, pada saat sampean dikecewakan sama suami, sampean mau dikasih anak satu, yang kedua orang tua sampean masih support, ya kan? Artinya sampean kan tidak benar-benar ditinggalkan oleh semuanya masih ke arah sampean, yaitu dikala sampean susah. Nah sekarang dikala sampean sudah senang bisa melewati masa itu, sampean masuk ke majikan, sampean bayaran ambek Hongkong pasti seneng, tapi kelakuane majikane sampean kayak demit, kayak setan, ngarani nyolong. Nah itu kan sebenarnya tetap balance. Jadi balance. Jadi di satu oleh duit, yang satu diarani tukang nyolong dan sembarang kalir kan. Jadi nggak ada sebenarnya kalau menurut saya istilah roda itu berputar. Bukan, kalau orang-orang benar sadar, orang-orang hidup itu menyadari antara keseimbangan, itu pasti wong Gusti Allah yang ngekei awan, enek ngekei bengi. Dan iku mesti nek awan mesti enek bengi. Gak mungkin kan awan terus atau bengi terus, kecuali posisi sudute matahari itu nggak dapat. Jadi ketok dino iku mau bengi tok. Nah, tapi kan kita tidak ada di titik itu gitu. Kita di titik di mana siang dan malam itu bisa dibedakan. Cuman ya kembali lagi ada hal-hal yang ketika kita ngomong orang-orang itu bisa menyadari dan meresapi. Tapi ada juga orang yang tidak sampai di titik itu. Karena apa? Dia tidak sampean kan tadi bilang sing penting kan disyukuri. Nah, orang yang bisa bersyukur maka hidup ini tuh balance, seimbang. Jadi nek wayahe seneng, yo gak ngerasa seneng. Yo roh rasane biyen zaman susah. Lah nek ngerasa susah, aku yo tahu seneng. Jadi kan akhirnya kan perasaannya jadi balance, jadi seimbang. Loh saya juga sampean kalau saya menggambarkan secara kasar agar bisa dipahami oleh teman-teman yang saya ajak ngomong. Pada saat saya kuliah, itu hidup saya 50.000 untuk 2 minggu. Nah, sampai detik ini, saya menggunakan prinsip itu. Walaupun saya duit ada,
bojo iso, nukokno sembarang kalir iso, tapi aku ngerasa bahwa gaya hidup dan pola hidupku tak samakan dengan waktu pada saat saya masih kuliah. Jadi ketika kita bisa menempatkan itu, maka kita gak gampang omyeng, Mbak. Bahkan ya mungkin sampean jek turu nang ngene majikan, jek ero sembarang kalir. Lah aku suhu 17 derajat turuku nang Victoria Park, Mbak. Ya Allah. Turu nang taman. Jadi loh, ya karena saya challenge, Mbak, menantang hidup. Tapi itu masih mending dibandingkan saya waktu pendidikan 1 bulan di hutan. Uang 100.000 aja nggak bisa dibuat beli bakso karena nggak ada orang jual bakso di hutan. Orang lebih banyak merasa nggak punya duit di tempat yang duit itu laku, tapi orang nggak pernah mencoba merasakan punya duit 1 juta tapi hidupnya di dalam alas. Gak enek barang sing kena dituku. Gak semua orang bisa dan mau nyoba hal yang seperti itu. Tapi untung aku biyen pas kuliah aku nyoba. Ada pelatihan 6 orang 1 bulan dilepas di Alas Purwo, Banyuwangi, dan serem. Jadi tim penolongnya itu sudah keliling muter. Kita cuma dikasih peta, pisau, garam, sama pancing, alat pancing, korek api. Wis yo apa carane urip. Megang duit terserah. Duit gak disita. Jadi kita masuk, cuman senior kita sudah di titik-titik tertentu itu kalau kita melewati garis itu mesti konangan. Jadi ya apa carane urip nang jero iku. Makanya aku ngrasakno, Mbak, duwe duit tapi ora payu digawe tuku. Mergone ora enek sing kena dituku. Tapi nek wong-wong kan ora nanggone panggon sing kabeh iso dituku terus gak duwe duit. Nah, tapi belum pernah nyoba. Jadi dari situ, Mbak. 1001 Mas kayak gitu, bener. Iya kan, coba kalau mereka agak lebih ekstrim sendiri. Deket sama orang Eskimo yang di salju sana, ya kan? Kalau nek blonjo itu kudu melaku sik sampai 5 kilo 6 kilo. Artinya gelem gak gelem kan sing enek nang kono apa jadi di situ dimanfaatkan. Iya, itu. Nah, makanya ketika ada di situ, ketika aku ditaruh di tempat yang seperti ini, yo bahagia. Bahagia. Iya, cuman ya itu tadi. Dia gak terlalu sedih, loh, aku gak terlalu senang. Nah, makanya aku nek dompetku masih diisi cuman $100, pangga urip aku. Soalnya kan aku kebiasaan. Hampir mirip. Nah, aku kebiasaan ya. Nah, sampean lihat aja konten. Sampean coba lihat. Iya, tahu aku. Sampean lihat kontenku. Jadi gini, kalau sampean lihat kontenku, ya kan? Kontenku itu kan jarang yang cerita bahagia. Iya, hampir semua ya susahnya. Nah, jangan nyeritain. Saya tanya sama sampean. Sekarang saya tanya sama sampean. Sampean hidup. Iya. Ditumpeki cerita ambek sing susah ambek sing sedih. Mesti budrek kan? Mesti budrek. Nah, tapi kalau orang yang tahu dan memahami, sering sedih, Mas. Aku banyak sedihnya sebenarnya aku tuh. Tapi kan kita nggak harus mengeluarkan emosional kita sedih ke orang lain. Kalau prinsipku gitu, Mas. Sebenarnya otakku sedihnya banyak loh, Mas. Tapi kan nggak semua orang tahu gitu. Loh, lah iya. Sekarang coba sekarang ya, kayak sampean aja. Ketika sampean dhewe sedih, ya kan? Otomatis apa meneh ditumpleki sedih wong-wong. Kira-kira sing enek apa gak muntap. Lah tapi mau muntap, Mas, uteke wis koyo lah, saiki ngene, orang-orang kan ndak tahu aku punya kesedihan apa enggak. Tapi aku mampu dan mencoba mempelajari orang-orang yang cerita kesedihan. Karena sekali lagi, kalau kita banyak mendengar kesedihannya orang, maka itu kesempatan kita untuk belajar tentang kesedihan tanpa harus mengalaminya sendiri. Sebenarnya mereka setor kesedihan ke saya itu bukan kesumpekan yang mereka anterin, tapi mereka mengantarkan pengalaman-pengalaman mereka, mengantarkan kisah-kisah sedih mereka, kisah-kisah remuk mereka. Nah, akhirnya ketika saya mau mendengarkan komennya, coba
didoakan lega, Mas. didoakan. Nah, bayangkan. Padahal kita itu dengerin sesuatu yang artinya piye ya. Dan yang sampean tahu nggak, yang komen itu belum tentu yang curhat loh. Iya betul. Nah, Sosok aku ya komen kok Mas, balik sampai tapi nggak titen. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau menurut saya bukan. Makanya sampean tuh benar-benar menginspirasi aku lah kalau sering lihat konten, ya Allah, tombol kesel iki wis bari salat wis geletaan wis langsung buka channel Mas Sandro, Mbak Yuli wis langsung check it out. Check it out. Check Jadi it out. ya kebahagiaan Mbak loh. Yul, Mas Sandro terima kasih banget pokoknya. Oh, enggak. Ya, semua itu ya senang lah Mas, iya, dapat sampean keluarga baru. Lah, kalau sampean sampai merasakan hal itu, berarti apa yang saya buat itu ada nilai. Nah, kalau sesuatu berikan hal yang positif banget. Nah, kalau sesuatu yang punya nilai, ya itulah tujuan hidup manusia, menjadi sesuatu yang bernilai buat orang lain, bukan sampai pengen tuh ketemu Mbak Yuli, pengen peluk, pengen ya Allah wis unek-unek wis pengen ditokne ngono rasane. Tapi alhamdulillah sekarang wis lega, wis diceritakan, wis mantep. Nah, ya susah iki wis mantep wis dari dulu Mbak sebenarnya, cuman kan sekarang alhamdulillah wis bisa seimbang lagi kan, wis senenge wis enek, jadi ini wis disedia wis ditutup lah, mesti nggak usah tetap dieling-eling lah namanya pengalaman kan pribadi kan pernah ngalami ya Mbak. Sorone melu uang ki piye kan, melu uang nggak mungkin lah tas-tasan ning Hongkong para dikei penak kan malah sak penake dhewe ngono mungkin. Nah, makanya Allah ngekei soro dhisik ning majikan pertama, pembantu loro dilok-lokne di interminute itu ndek taman lho Mbak, aku majikan pertama tuh sampean piye rasane ndek taman jogo kakek ke konangan tuku sego mangan ning taman lho, langsung didodeng-dodeng majikan mulana nemsek cow ye ale cow lah om cungi le ya weng salah 3 bulan Mbak nggak dikasih nasi loh aku, dikasih mie tok, tidur di depan WC. Nah, ini yang apa yang harusnya kita bikin konten. Jadi 3 bulan sampean mengalami siksaan itu semuanya. Jadi itu yang menjadikan pembelajaran. Itu tanpa kan gini Mas, katanya kamu tuh nggak bisa kerja, bahasa aja nggak bisa, kamu nggak boleh makan nasi. Ya saya masa baru datang dari Indo langsung lapor agent kan, mikir-mikir Mas Sandro Mbak Yuli kan mikirku lah aku ki anyar sok didik lapor wis tampet wis rapopo jane wong golek dhuwit ning Hongkong wis paling ngene iki lah sorone ngerti ngono Mbak. Kalau nih mangan mie Mbak, bendino mangan mie, sok awan sore mie, ambek weteng iki blending kae. Terus ngene, terus bobone roh Mbak. Ulah aku ngeroh kowe kaya ngono kok nelongso to, ayo tuku mangan ning KFC dijak konangan majikan Mbak. Mbak aku dilok-lok nih majikanku Mbak ning pertama biyen. Lek kaya ngono kuwi Mbok aku mah pokoknya lek babu iki nang kene wis aku bertahan wis meneng. Kan difitnah terus sama yang pembantu satu nih Mbak aku. Katanya kalau di rumah nggak mau belajar bahasa Kantonis kan bahasa Jawa terus Mbak umpet dom ditari lho Mbak Yul. Jan tobat terus akhirnya lek nek majikan ulan nih lo kalau iso basa Kantonis isone basa Jawa ora gelem tak terus akhirnya terus aku ya arep nyawuri piye Mbak basa yo ora godak wis meneng wis awak ya wis ngono tok isane. Terus akhirnya ning taman wis itu kerja aku 11 bulan Mbak meh setahun. Amo ya Korea cuma ya. Yo tapi nggih bahasa Inggris Mbak waktu itu. Kacap ya wis saiki lha nyapa kowe tak interminate langsung Mbak aku klambiku ning jobo ki ning jero mae dikeluarin semua Mbak. Sama majikanku ikut jam 10 malam Mbak Yuli. Waduh, iki tak ceritani soroku Mbak biyen kurang ceritakan wong iki. Terus mari ngono ditokne langsung sapa ngisori kamu ya ojo wedi nang kene wae. Tak telepone polisi yo. Enggak usah ojo main polisi. Aku kan wedi yo Mbak yo polisi. Terus telepon agent terus agentku iya memang majikanmu sengaja ngintermini kowe tapi enggak omong sireki notis intermini itu lho Mbak. Tapi akhirnya ya intermini duit iki enggak dikei lho Mbak, duit 1 bulan gaji enggak sampai 1 bulan. Jane aku wae 1 bulan gaji cuma dikei 2 minggu. Wes aku terima enggak apa-apa. Terus aku ngene ya Allah lah enjene cek rezekiku golekno majikan sing beneh lah iso aku sampai kontrak 3 lah iso sampai kontrak 4
dongaku dirungokne Gusti Allah, Mbak. Yo sampai sekarang, Mbak, mungkin apa ya, takdir Allah ki nyata lah. Kalau kita mau berusaha, takdir Allah ki nyata. Meskipun itu dalam tantangan rintangan sing luar biasa dahsyatnya. Pokoknya wis ceritaku wis kena dadi novel, Mbak Yuli. Tapi ya wis. Tapi ya akhirnya wis ning agent. Nah, itu pun, Mbak, dapat majikan sampean tahu. Iya. 2 minggu kan setelah kita di internet kan visa kita kan tinggal 2 minggu ya, Mbak ya? Iya, betul, Aku kurang 1 hari visa entek lho, Mbak, lagi oleh majikan. Jangan percaya orang. Jangan kurang sedino til. Majikanku roh aku majikan iki. Wis kon milih, Mbak, wong telu. Aku sing ek Hong Kong wis 4 tahun karo ek Taiwan 3 tahun. Lah kok mbakku kok milih aku sing goblok ngono lho. Amu ya aku milih kowe ngono. Lah apa le mai ma tuh bisik coye wo timu milih kanu aja. Ora aku nyawangku iki koyo bocah temen, koyo bocah iya biyen goblok yo. Oh betul saiki pinter banget. Aku ketok dia terus akhirnya langsung amu ya li kasek ye cham to pun ko chung thau le fan chung thau thong le ko ngom chung chung ni le ya terus akhirnya teko Mbak amu ya li hai to chin meng langsung nih nak sujud syukur baju ya Allah Gusti majikan kok langsung Mbak aku seneng pokoknya seneng wis aku bisa bertahan sampai finish paling enggak minim 2 tahun ya Mbak yo sampai mikirku saja sampai ngebreak yes akhirnya kui tak tinggal cuti ning omah 3 minggu mbahku ki nangis Mbak ndang mulya to ngene lah nyapo aku lho jek 2 dino ning omah wis telepon Mbak wis ndakon balik kok bisa saya ya anake wis di cancel ya ul dijokne dadi 2 minggu liburmu akhirnya aku cuman cuti 2 minggu Mbak wis di cancel sampai rene terus kok niki nangis wis pokoke kowe aja mulih yo ngene yo vlog kuwi aku terus enggak mulih Mbak sampai saiki sampai sayang ning pembantu mungkin apa ya karena kasih sayang kita kan tulus dari bayi stroke sampai nggak bisa jalan pokoknya intinya total lah Mbak stroke ya Mbak nggak iso apa-apa kayak sampai saya wis normal kayak orang normal yes mungkin ini ya apa ya pembelajaran juga sih ben sebuah perjalanan hidupnya sampean luar biasa perjuangannya karena kita kan negara beton tuh nggak semudah ya itu sih nggak seindah di foto profil sih makanya foto profilku bayi ini anakku terus Mbak nggak pernah ganti terus jadi kata nenekku kamu tuh buat foto-foto akeh Mbah tapi foto profilku ya panggah bayiku ya bayi cilik bagah dipajang ya sapopo karena itu penguatku aku pokoknya foto kuning kamar iku Mbak saya tak adripne tuh foto bayi anakku kabeh ya biar itu jadi penguat karena anakku namanya itu Sakti biar kuat Sakti Sakti kamu harus kuat nak ya Sakti Sabriansyah kan keturunan Banjar Sakti Sabriansyah iya Syahnya kan Banjar yes terima kasih banget loh Mbak Yul ya Allah lega Mbak rasanya benar iya saya juga sangat senang sekali mendengarkan cerita hidup perjalanannya sampean yang mulai benar Mbak nggak pernah Mbak aku ya jujur Mbak ya kalau masalah pribadi terus masalah untuk kerjaan apapun kalau untuk cerita ke teman itu kalau menurut saya anti karena apa karena itu aib majikan kan aib kita kalau kita ngomongin elek majikan berarti kan ngomongin kita nih mak ini wis diempet sampai jadi udun loh Mbak ceritanya terus pokoknya diempet sampai senep petengis diempet tapi kalau masalah ini biasanya Mbak kalau wis tenang wis uteke wis normal baru ceritanya ibu wis istighfar deh wis ini nggak usah dipikir jadi nyambut gawe wis lah jadi wis nggak anu wis mulai ibu kan tetep ngono Mbak yo eman to Bu ngenteni finish bis jadi sebenarnya adikku ngomong tiap bulan alhamdulillah sih adikku ya jatah Mbak tiap bulan tetap jatah ning anakku yang ada dokter itu yang jadi dokter minim ya 1.000 kadang 1.500 alhamdulillah gajinya sama aku ya undi Mbak adikku ya mana wis neng umur Mbak wis mulai yo kan yo
sekolah ya rada lumayan, tapi memang dianya pinter mbak prestasi nih. Adikku memang tak acungi jempol. Iku anakku terus nurun ning DM mungkin. Yo, muga-muga lah nurun ning DM. Aja nurun bapakne. Yo, dungane ibuke kan manjur to, Mbak. Pokoknya sampai njaluke apa kan mesti keturutan to. Amin. Mantan suami udah nikah, Mbak, udah punya anak 2 loh. Tapi mantan suami tahu kalau sampai sekarang di Hong Kong. Tahu sebelum nikah kan ngejak balen, Mbak. Ya aku mah loh. Aku krungu aku tuh omah kuwi lho, Mbak. Kan 2017 Mbak aku beli rumah wis resmi wis. Ya aku itu telepon ibu, telepon bapak, kok intinya pengen balik lah. Terus sepurane yo lek anakku kira iso, cuman lek dadi dulur ayo. Kok moro ning omah ngenyangoni, yo bukannya aku mengharap yo piye yo Mbak namanya. Oke lah, kamu gak ngasih aku, no problem. Yang penting kamu ingat sama anakmu, itu darah dagingmu. Tapi ya aku mikir ini, oke, gak apa-apa. Allah gak tidur, meskipun aku gak kamu kasih nafkah, gak apa-apa lah. Allah masih kasih aku kesempatan untuk kerja, kesehatan. Mikirku ngono Mbak. Jadi aku harus single parent pun aku harus iso ngadeg. Prinsip ngono Mbak. Ini dilo nih aku sampean tahu Mbak, selama 7 tahun hampir 8 tahun ya, nggak pernah libur minggu sama sekali. Liburnya cuma pas gajian tok, itu pun hari Senin tok. Bagus loh. Bagus gak dihapusi. Ya sing cerita-cerita hutang. Akeh koncone malah kapusan. Bener, kemarin Mbak, kan konconya di konco. Terus enggak ngene ngomong lek sepurane yo do aku siliono ngene Mbak sepurane lek masalah paspor aku enggak pegang sing majikan ini ngono terus ngene sepur aku ponakanku loro sing ngene lho yo urusane sama apa aku lek masalah itu enggak bisa bantu Mbak cuma lek kowe sampean nyileh 100 200 oke enggak dibalik nih Mbak pernah nyileh 200 sih sampai petangulan lho enggak tak soalnya iki Mbak iki dikira kuat makane gak kontalah. Alhamdulillah Mbak. Bener Mbak, Mbak Yul kok ngerti tau Mbak Yul. Iya, orang kayak enggak, masih aku dikira enggak kuat coba nyileh duit karo aku. Guru ngomong nyileh aku wis ngomong, aja ngomongno duit karo aku. Aduh. Soalnya aku anti Mbak lek karo kecuali aku digendam. Nah, lek digendam iki bedone. Lah makane. Mas, aku rono kok gendam. Ora usah tak gendam sampean pengin rene dhewe kok. Guyon dong. Gendamku kan gara-gara nonton konten. Semakin nonton kontenku semakin tergendam-gendam. Anjene lho, jeneng gendami kok konten. Iya. Aduh, aku bengi-bengi olahraga weteng gitu ya Mbak Yul. olahraga awet muda ini. Siap. Apa bener ben awet muda. Soalnya aku lek nyawang Mbak Yuli, Mas Andri wis pokoknya seneng lah. Mbuh nyapa. Iki memang dari hati. Aku karo konteni sampean iki baru pirang wulan iki lho, Mbak, setengah tahunan iki lho. Karena kan jarang buka YouTube. Iya. Karena jarang buka YouTube soalnya lek malam wis capek kan pagi siang kan ya wis ke taman wis pokoknya kesel wantung bae kan wis jarang Mbak jadi roh lah sekali bahasan metu ning beranda mangga iki ya wis kepencet enggak karena memang saya sempat vakum Mbak sempat enggak aktif kayak gitu kan dan memang baru aktif sekitar 2-3 bulan inilah. Habis pulang dari Indonesia. Habis pulang dari Indonesia aktif lagi kayak gitu. Iya, aku lihat sampean pas sama Mas Andro pulang. Bulan apa ya? Pokoknya 8 bulan yang lalu lah enggak salah. Yes. Itu masih aku tuh sering ngikuti lomba engko ndarek ya aku gur awu-awu. Tapi sampean komen enggak? Komen jarang. Jarang, oke. Jarang, tapi tetap ikuti. Like, subscribe harus selalu. Skip. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita jadi bestie ya. Suguhane rawon. Ayo wakeh makanan besok kalau Minggu. Enggak, nanti kalau ke Blitar suguhane rawon. Oh, siap. Rawon. Aku tanggo kerupuk urang. Rawon bakso Iwak asin. mana yang mau?
Rawon karo iwak asin. Kok tak ade nggo iwak asin dhewe Kok piye? iwak asin rawon kok Ndok asin. Ndok asin nggo dhewe kok. Ampok oseng kates kulupe. Oh, kabeh Mbak, kabeh. Mantap. Istimewa pokoknya wis. Mbak, jadi tambah keluarga, Mbak. Iya, Oh, betul. catat toh Puyan. Catat. Kamu nanti kalau paspornya habis, kamu mau pulang mampir, wo. Harus. Harus loh. Tenang aja Mas, siap Bos. Nanti dikontenin ya. Kalau Mbak E malu nanti ditutupi kresek kan? Mbak E nggak malu. Oh, Mbak E nggak malu. Oke. Siap. Malu sih. Siap di Gak depan. malu tapi malu-maluin susah Mbak. Ini nggak masuk YouTube kan Mbak? Loh, ya masuk, Mbak. Mana ada yang cerita keren-keren kok nggak masuk. Iya sih. Oke, Cerita siap. seru. Gak apa-apa. Untuk mbak-mbaknya yang masih di sini harus Kayau semangat. kayu. Nah. Lihat nih perjuangan si Rondo single mem. Perjuangan Mantap ini perjuangan sampai. Rondo anak siji. Kisah pilu yang berakhir bahagia. Ini yang- Betul. Karena Allah itu nggak mungkin ngasih kita kesusahan terus lah. Pasti ada enaknya. Pasti. Tapi pasti diuji sama susah dulu. Biar ngerasain susah tuh kayak gimana. Dan nanti kalau kita diuji langsung enak ya keenakan dong. Sebenarnya nggak diuji, Mbak. Kan ada itu. Apa? Kan tersurat. Tapi ya Eh, bukan tersirat, tapi sudah tersurat. Sampai sampai tinggal golek pase nang ndi nggone. Karena aku duduk ustad, duduk yai, aku gak duduk gus nanti kok diarani. Jadi tersuratnya itu begini. Tersuratnya itu begini. Ku berikan kesedihan atau kesusahan itu bersamaan solusinya. Itu sudah tersurat itu. Kalau orang meyakini dan mengkaji surat yang urusan itu, dia pasti nggak jadi sedih. Tapi kalau orang lebih berat berpikir bahwa susahnya saja, ya jelas timpang. Nek timpang jadi stres jadi meninggalkan. Kan kayak gitu sih ceritanya. Tersurat itu, Mbak. Cuman aku nggak mau bahas nanti diarani aku iki Ustadz Komat Kamit. Iya. Di YouTuber lah. Pokoknya sukses terus lah buat Mas Andro, Mbak Yuli, pokoknya Amin. semangat buat kontennya. Amin. Rezekinya berlimpah ruah. Amin. Bisa nih doa nih mau rondo dijabah loh Mbak. Amin. Lah, doa orang tersakiti, Mbak. Aduh, taubat iki Gusti. Olahraga weteng iki. Siap. Terima kasih banyak. Saya terima kasih Terima banyak. kasih, Mbak. Sampai ketemu ya di Ndoko. Iya. Oke, tak tunggu Mas. Tapi ntar aja nunggu aku pulangnya loh, Rek Rono. Yuk. Ya, siap. Masa ngendangi anak sampean gak entuk? Enggak, ngenteni Mbak ya. Aku ngenteni Mbak ya. Ngenteni Mbak ya. Iya. Lah orang ngenteni apa pisan to? Iya. Ngenteni ampau jare. Gak ngenteni ampau pisan. Aku enggak arep-arep. Aku enggak arep-arep. Aku didongakno sing apik iku wis luar biasa. Lebih dari cukup. Lebih dari sampean cukup. gak gelem gertak wae Mbak Yudi lho. Ora sampean titipno, aku ora gak gelem tapi titipno. Enggak. Jangan, kita enggak meminta hal itu. Pokoknya jangan. Sekali-kali jangan. Aku kan enggak diminta. Sampai ketemu di Blitar pokoknya wis. Oke, siap. Tapi masih berapa bulan lagi ya? Masih 7 bulan, 9, 8 bulan lagi. Cepat itu, waktu yang sangat cepat itu. Cepat Cepat ya Mbak ya. Sangat cepat. Berarti pokoknya nanti kalau aku mau bikin paspor sampai belepotan gila ngomong main deg-deg kayak gitu. Pokoknya mau bikin paspor aku ngubungi sampean ya Mbak. Siap, boleh, monggo, dengan senang hati. Soalnya aku kan nggak ngerti libure, nggak pasti Mbak, kadang ki Senin, kadang Kemis. Mbak aku kita Mbak pokoknya gajian, pemani gajian di Senin ya libure Senin, gajian di Kemis ya Kemis. Boleh. Pokoknya kabar-kabar aja dulu. Kos BB. Sampean kos BB kan? Kos BB. Exit metu apa Mbak? Exit metu Exit cinta. Exit C. Cinta. Cinta. C. Cinta. Oke, cinta.
Datu Kajon, Deplung. Siap. Vokalisnya wis Jemput metu ya, lho. Mbak. Siap. Oke. Suwun sangat ya Mbak ya atas teleponnya. Semangat selalu. Mudah-mudahan sampean selalu diberi kesehatan, Amin. kewarasan, Terima kasih juga wis Mbak pokoke Yuli, Mas Andrew. bahagia selalu. Wis sing penting saiki iki sehat sih Mbak, wis segalane wis. Sehat dan bisa bahagia lah. nyapai. Ya. Amin. Ya. Bahagialah. Bahagia kita sendiri yang nyiptain, bukan Betul. orang lain. Betul. Ya. Siap Mbak. Suwun sangat loh Mbak ya. Suwun. Selamat malam. Yuk, iya, selamat terima kasih malam dan banget, Mbak. selamat Selamat istirahat. malam. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suwun. Selamat beristirahat, Mbak. Nggih, suwun. Bye-bye. Bye. Tut. Luar biasa. Berapa episode nanti Banyak episode. tayang? 3, 4. 3. Oke, siap. Wis, gitu saja. Yes. Sehat selalu kagem panjenengan sedaya saking kula tiyang ganteng sak donya. See you at